sekitar akhir tahun 1999 atau awal tahun 2000, diadakan rapat orang-orang Tionghoa di Universitas Atmajaya, kawasan Semanggi, Jakarta. Diprakarsai oleh Mukhtar Riyadi dan anaknya, James Riyadi. Inti dari rapat tersebut adalah bahwa penduduk di Cina daratan sudah mencapai hampir 2 miliar orang. Dan membutuhkan suatu negara untuk dijadikan kolonisasi, mirip jajahan. Salah satu pilihannya adalah negara Indonesia. Karena Indonesia termasuk luas wilayahnya, subur, kaya, dan rakyatnya relatif gampang dibodohi. Strateginya adalah 1. Membuat kompleks perumahan sepanjang bibir pantai Laut Jawa. Fungsinya supaya mudah menyelundupkan barang, dan yang paling penting adalah menyelundupkan orang dari Cina daratan melalui laut. Langsung ke bawah kolong rumah-rumah mereka yang berada di bibir pantai. Rumah-rumah tersebut juga berguna sebagai basis pertahanan, bila terjadi kerusuhan nanti. Mereka bisa langsung melarikan diri ke laut dengan speedboat yang standby di kolong rumahnya. Perhatikan dan lihatlah bentuk perumahan di Pluit, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Ancol 2. Merubah UUD 1945, terutama pasal tentang presiden harus pribumi asli, diganti. Cukup hanya dengan syarat bahwa yang penting presiden harus berkewarganegaraan Indonesia, tidak harus pribumi asli. Maka orang keturunan Tionghoa atau keturunan Cina bisa berpeluang menjadi presiden di Indonesia. Memasuki tahun 2000-an, kita sering melihat di mal-mal banyak sekali konter berukuran 2x2 meter persegi dijaga oleh 5-6 orang Cina. Yang bisa berbahasa Indonesia hanya 1 orang saja. Sisanya sedang belajar bahasa Indonesia, sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kini setelah Jokowi jadi presiden dan Ahok menjadi gubernur DKI, mereka tidak ragu-ragu lagi. Dan tidak malu-malu lagi untuk menawarkan barang dagangan mereka, langsung dengan menggunakan bahasa Cina. Jadi sebenarnya Jokowi itu siapa, bagi orang Cina? Pasal tentang syarat menjadi presiden Indonesia di UUD 1945 sebenarnya telah mengalami amandemen, perubahan, pada tahun 2002. Jadi, Presiden RI nanti tidak harus suku pribumi Indonesia asli. Perlu diingat, bahwa koloni keturunan Cina telah berhasil merampas Singapura menjadi kolonisasi mereka. Dan menjadikan suku asli di Singapura, yaitu suku Melayu, sebagai warga kelas 2. Dan perlu diingat juga, di tahun 1969 sampai 1970 etnis keturunan Cina pernah membuat kerusuhan di Malaysia. Melakukan pembantaian terhadap orang-orang keturunan Melayu di Malaysia. Mereka ingin menjadikan Malaysia sebagai Singapura kedua. Kerusuhan etnis Cina di Malaysia berhasil dipadamkan. Perdana Menteri Malaysia meminta bantuan kepada Presiden Soeharto untuk memadamkan pemberontakan etnis Cina tersebut. Presiden Soeharto mengirim seseorang bernama Pitut Soeharto, ahli intelijen, untuk bersama-sama tentara Malaysia mengakhiri pemberontakan etnis Cina di Malaysia. Pernah juga pada suatu hari menjelang Idul Fitri 2015. Terjadi kerusuhan antara etnis Melayu dan etnis Cina di sebuah mal di Malaysia. Sejumlah pihak khawatir kerusuhan dilandasi sentimen ras yang merupakan masalah peka di Malaysia. Hal ini tidak banyak dipublikasikan oleh media massa Malaysia, yang memang dikuasai oleh konglomerat Cina. Mereka membangun apartemen, rusunami, dan rusunawa. Memang harga dan ongkos sewanya murah, namun biaya maintenance-nya tinggi. Biaya hidup juga tinggi. Sehingga orang pribumi tidak bisa hidup di Jabodetabek megapolitan. Kemudian apartemen rusunami dan rusunawa diisi oleh orang-orang Tionghoa. Tinggallah orang pribumi jadi babu, satpam, OB, dan supir. Semua bukti menyatakan kebenaran pernyataan ini. Apalagi setelah Ahok merencanakan penggusuran 130 titik pemukiman pribumi di DKI Jakarta. Dan berniat belajar pada Singapura bagaimana cara membangun kota. Program ini juga dimuluskan oleh Jokowi dengan langkah-langkah nyata yang lebih besar memiskinkan rakyat Indonesia dengan berbagai cara.
terutama deregulasi serta memudahkan persyaratan untuk membuat pasar-pasar modern. Pasar-pasar tradisional hancur berantakan dan pribumi mati kelaparan. Bekerja sama dengan pemerintah Cina dalam segala bidang, dan menggantikan peran Amerika di Indonesia selama ini. Menjual atau menggadaikan aset-aset nasional Indonesia yang vital kepada pihak Cina. Memasukkan buruh-buruh Cina berbadan kekar, karena mereka adalah tentara Cina. Keadaan ini mirip saat Jepang akan menyerbu Indonesia. Mereka terlebih dulu memasukkan orang Jepang ke Indonesia, yang kelak bertugas untuk menyambut dari dalam, saat terjadi ekspansi membiarkan kapal induk Republik Cina bersandar di Natuna melalui Laut Cina Selatan, yang berniat mencaplok Kepulauan Natuna. Dengan cara mengklaim bahwa kepulauan tersebut milik Cina, Jokowi secara sengaja membuat ekonomi dan politik Indonesia carut-marut. Untuk membuat pribumi semakin hancur berantakan, banyak pengangguran, dan jumlah orang miskin semakin besar. Orang semacam Ahok bukanlah tanpa sengaja untuk membuat kebijakan serta bertingkah laku yang memuakan. Karena dia ingin memancing amarah pribumi, agar rencananya segera terlaksana. Sekarang terserah bangsa ini maunya apa. Melawan atau membiarkan angkara murka merajalela?